Oke, assalamualaikum. Kita lanjutkan untuk aplikasi selanjutnya, yaitu alarm system with CCS atau constant current source. CCS itu constant current source. Oke, langsung saja. An alarm system with a constant current source of the type is just introduced appear in figure 4.108. Sebentar. Sistem alarm dengan rangkaian constant current source atau sumber arus yang nilainya konstan ya, dari rangkaian voltage divider sebagaimana yang dijelaskan pada video sebelumnya ya, itu nampak pada gambar 4.108. Jadi di sini ada rangkaian voltage dividernya. Tetapi transistor yang digunakan adalah PNP, nggak ada masalah. Walaupun transistor yang digunakan adalah PNP. Nah, sebentar, saya tulis dulu CCS itu apa. Di sini biar nggak salah, constant current source. Saya tulis lagi walaupun sudah ada ya di sini ya. Yaitu sumber arus yang nilainya konstan. Kita gunakan rangkaian voltage divider sebagaimana yang dijelaskan pada video sebelumnya. Oke, because beta RE sama dengan 100 kali 1 kilo, kita lihat nilai RE-nya 1 kilo, betanya 100. Nah, beta RE nilainya 100 kali 1 kilo, hasilnya sama dengan 100 kilo. Beta RE hasilnya, beta RE, E-nya besar ya, mohon maaf, E-nya besar. Beta RE di sini E-nya besar. Oke, beta RE. Beta kali RE hasilnya 100K. Nah, selanjutnya is much greater than R1. Itu nilai beta RE jauh lebih besar daripada R1. Di sini R1 cuma 2 kilo. Sebenarnya 10 kali R1 di situ ya. 10 kali R1. 10 kali R1 atau 10 dikali 2K. Hasilnya di sini adalah 20K. Jadi 100K itu jauh lebih besar dari 20K. Sehingga we can use the approximate approach and find the voltage VR1. Jadi kita bisa menggunakan metode approximate atau penaksiran atau pendekatan approximate. Biasanya kita sebut dulu metode penaksiran atau approximate. Jadi ada dua metode ya untuk menyelesaikan rangkaian voltage divider itu. Ada yang eksak, ada yang approximate. Selama ini memenuhi lebih besar atau sama dengan sebenarnya ya, yaitu rumus yang sudah ada dulu adalah beta RE. Jika kita sesuaikan dengan PNP ini ya, transistor voltage divider, yaitu transistornya tipe PNP, beta RE itu harus lebih besar atau sama dengan 10 kali R1. Kalau transistor NPN dulu R2 ya, sekarang R1 di sini. 10 kali R1. Nah, hasilnya atau nilainya kan sudah memenuhi nih. Seperti yang ada di sini, maka kita bisa menggunakan metode approximate. Jika tidak memenuhi, kita tetap menggunakan metode eksak. Oke. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan yaitu mencari nilai VR1 atau tegangan basisnya, tegangan pada basis. Yaitu kita tinggal menggunakan rumus pembagi tegangan saja, yaitu di sini R1 langsung ditulis angkanya ya. Sebenarnya ada rumusnya yaitu R1 kali VCC per R1 plus R2. Jadi seperti ini. Ini langsung ditulis nilainya.
2K kali 16 per 2K plus 4,7 kilo ohm, hasilnya 4,78. Nah, and then the voltage across RE, kemudian tegangan yang melewati RE yaitu VRE sama dengan VR1 minus 0,7. Ingat 0,7 ini adalah VBE, tegangan basis emitor. VRE sama dengan VR1 dikurangi 0,7. Hasil VRE di sini adalah 4,08 volt. And finally the emitter and collector current, dan kita bisa mencari di sini IE dan IC. Nah, IE ini ekuivalen dengan IC kan ya. IC ekuivalen dengan IE, maka bisa kita cari VRE-nya sudah ketemu yaitu 4,08 per RE. RE di sini 1 kilo, berarti 4,08 volt per 1 kilo, hasilnya 4,08 mA atau ekuivalen dengan 4 mA. Kita anggap 4 mA saja. IE ekuivalen dengan IC, jadi 4 mA. Yang buat patokan adalah 4 mA ini IC-nya. Ya, ini yang buat patokan. Makanya di sini tertulis 4 mA. Kita perhatikan ini kaki kolektornya ya, 4 mA nyambung ke door switch, window foil, dan magnetic switch. Terus ke sini, ke kaki input positifnya op-amp ini. Ya, sebesar 4 mA. Nah, ini yang akan kita pegang terus. Di sini 4 mA. Ini transistor, saya ingatkan lagi, transistor yang digunakan adalah PNP. Ingat, PNP bukan NPN. Ini yang akan kita gunakan terus, 4 mA ini. Oke. Because the collector current, sebentar. Because the collector current is the current through the circuit, the 4 mA current will remain fairly constant for slight variation in network loading. Jadi, dikarenakan arus kolektornya, ini arus kolektor ya, IC, dikarenakan arus kolektornya yang melewati rangkaian ini, ya, sampai ke input positifnya op-amp sini, melewati rangkaian ini sepanjang ini ya, sampai ke input positifnya op-amp. The 4 mA current will remain constant. Nah, arus 4 mA ini tetap konstan, nilainya tetap konstan untuk sedikit perubahan pada rangkaian beban ini, beban sensor. Dalam hal ini beban sensor ya ada apa itu namanya, magnetic switch, window foil, dan door switch itu. Jadi perubahannya, mohon maaf, jadi arusnya itu konstan terhadap sedikit perubahan dari sensor yang ada di sini, door switch, magnetic switch, dan window foil itu. Note that the current pass through a series of sensor element and finally into op-amp designed to compare the 4 mA level with the set level 2 mA. Perhatikan bahwasannya arus yang melewati sensor yang terseri ini ya, mulai door switch sampai magnetic switch ini, dan akhirnya masuk pada kaki op-amp yang nomor 2 ini, nomor 2 yaitu input positif. Nah, itu memang didesain untuk membandingkan arus input sebesar 4 mA ini dengan
dengan arus referensi sebesar 2 mili ampere. Jadi seperti itu, 4 mili ampere yang masuk pada input positif dari op-amp ini dibandingkan dengan arus 2 mili ampere yang masuk pada input negatif dari op-amp. Jadi seperti itu. Although the op-amp may be a new device to you, meskipun op-amp ini merupakan komponen yang baru bagi Anda ya, it will be discussed in detail in next chapter. Untuk op-amp ini akan kita bahas pada beberapa bab setelah ini. You will not need to know the detail of its behavior for this application. Jadi untuk pembahasan ini Anda tidak perlu tahu secara detail cara kerja dari op-amp pada aplikasi ini. Ya, perhatikan di situ. Saya ulangi, perhatikan arus 4 mA, arus kolektor 4 mA IC ini itu nilainya konstan ya. Nilainya konstan. Untuk sedikit perubahan yang terjadi pada rangkaian ini. Ya, oke. Kita lanjutkan. Untuk IC op-amp LM2900 ini ya, LM2900 ini ya tipenya. The LM2900 operation amplifier of figure 4.108 is one of 4 found in the dual inline integrated circuit package appearing in figure 4.109A. Jadi op-amp yang ada pada gambar sebelumnya 4.108 itu merupakan satu dari 4 op-amp yang digunakan pada IC LM2900. Jadi di dalam IC yang gambar A ini ya, IC LM2900 ini terdapat 4 op-amp. Tetapi yang kita gunakan cuma satu saja, sebagaimana yang ada di gambar 4.108 sebelumnya ya, pada slide sebelumnya. Pin 2, 3, 4, 7, dan 14 were used for the design of figure 4.108. Jadi pada gambar sebelumnya kita menggunakan kaki dari op-amp yang nomor 2 ini, 3 ini, 4, 7 dan 14. Nah, untuk 7 dan 14 ini adalah powernya ya. Yang 7 ini adalah ground, yang 14 ini adalah plusnya. Nah, yang nomor 2 ini adalah input positifnya, nomor 3 input negatifnya, nomor 4 ini adalah outputnya. For the sake of interest only, note the figure 4.109b, the number of element required to establish the desired terminal characteristic for the op-amp as mentioned earlier. The details of its internal operation are left for another time. For the sake ini ya. Jadi semata-mata untuk perhatian saja. Perhatikan gambar 4.109b. 4109B yang ini B ya. Jumlah komponen yang dibutuhkan untuk menghasilkan op-amp yang kita pakai pada gambar sebelumnya ya. Nah, nyatanya di sini op-amp-nya terdapat pada kaki 2, 3, 4, 7 dan 14. Adapun 7 dan 14 ini adalah supply-nya ya. Nah, yang kita perhatikan di sini 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nah, op-amp yang ada di sini bisa kita gambar rangkaian ekivalennya seperti halnya yang ada di B ini. Di sini ini rangkaian ekivalennya. Nah, Anda perhatikan di sini kaki nomor 2, 3 dan 4 sebagai output. 2 ini input positif dan 3 ini input yang negatif. Jadi untuk perhatian saja ini adalah rangkaian ekivalen dari op-amp yang kita gunakan. Satu op-amp saja ya, bukan keempat-empatnya. Karena yang kita gunakan ini saja. Yang ini tidak kita gunakan. Oke.
Nah, perhatikan bahwasannya sensor yang digunakan di sini adalah switch ya. Berarti di sini pada saat ada gangguan atau ada respon di sini, maka switch ini akan terbuka. Pada saat tidak ada apa-apa, switch ini tetap tertutup ya. Nah, begitu juga magnetic switch ini, karena dia switch, maka kalau ada gangguan dia akan terbuka, open. Kalau tidak ada apa-apa, dia tetap seperti ini, tertutup. Oke, itu sebagai pengantar saja. The 2 mA at terminal 3 of the op-amp is reference current established by the 16 volt source and R referensi at the negative side of the op-amp input. Jadi arus 2 mA pada kaki nomor 3 dari op-amp ini atau kaki input negatif ya, kaki input negatif merupakan arus referensi. Ini arus referensi atau arus sebagai patokannya lah, sebagai patokan, arus patokan. Di sini input negatif dari op-amp ini diistilahkan inverting input. Input yang positif ini diistilahkan non-inverting input. Itu nanti saja yang kita bahas. Yang untuk istilah yang kita gunakan sekarang adalah input negatif dan input positif ya, biar tidak bingung nanti. Biar fokus dulu ke sini. Nanti untuk op-amp akan kita bahas lebih jauh lagi. Untuk 2 mA ini adalah arus referensi yang dihasilkan dari tegangan sumbernya yaitu 16 volt dan Rref, resistansi referensi, resistor referensi pada kaki input negatif op-amp. The 2 mA current level is required as a level against which the 4 mA current of the network is to be compared. Arus 2 mA ini, nilai arus 2 mA ini dibutuhkan untuk membandingkan nilai arus sebesar 4 mA yang ada pada kaki positif op-amp. Jadi arus ini dibutuhkan sebagai referensi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk nantinya dibandingkan dengan arus yang ada di kaki input positif yaitu 4 mA. Jadi seperti itu. As long as the 4 mA current on the positive input to the op-amp remain constant. Jadi selama 4 mA-nya itu nilainya konstan di sini di kaki input positif ini, the op-amp will provide high output voltage. Maka tegangan output op-amp itu akan high, lebih dari 13,5. Nah, with typical level of 14.2 volt. Jadi biasanya tegangannya adalah 14,2 volt karena tegangan supply dari op-amp ini juga adalah 16. Outputnya akan berkurang sedikit yaitu 14,2 according to the specification sheet for the op-amp. Jadi untuk tegangan outputnya ini nanti tergantung dari datasheet op-amp tersebut. However, if the sensor current drops from 4 mA to a level below 2 mA, tetapi jika arus yang melewati sensor ini itu nilainya turun dari 4 mA sampai di bawah 2 mA, the op-amp will respond with a low output voltage. Maka op-amp-nya akan mengeluarkan tegangan low, yaitu kira-kira 0,1 volt saja. Tegangannya 0 atau 0,1 di sini. The output of the op-amp will then signal the alarm circuit about the disturbance. Jadi output op-amp-nya akan memberikan sinyal pada rangkaian alarm di sini ya. To alarm bell circuit, rangkaian alarm. Jadi seperti itu. Output dari op-amp kaki nomor 4 ini akan memberikan sinyal pada rangkaian alarm. Nah, dikarenakan di situ ada disturbance atau gangguan pada sensor.
door switch, window foil atau magnetic switch-nya ada gangguan di sini. Nah, seperti itu. Entah itu switch-nya jadi terbuka di sini, jadi open switch-nya. Jadi open atau di sini juga open sehingga arus yang melewati sensor ini akan terhenti di sini. Umpamanya ini open, arusnya akan terhenti di sini. Jadi arus yang masuk pada kaki input positif dari op-amp ini sama dengan 0, menjadi 0. Nah, output dari op-amp, maka output dari op-amp akan memberikan sinyal pada rangkaian alarm. Ya. Untuk level high-nya, output op-amp ini untuk level high-nya itu tegangannya kurang lebih 14,2 volt. Untuk low itu 0,1 volt. Jadi seperti itu ya, 14 ini. Note from the above that it is not necessary for the sensor current to drop all the way down to 0 mA to signal the alarm circuit. Perhatikan sebentar. Perhatikan dari penjelasan di atas bahwasannya arus pada sensor itu tidak harus turun nilainya. Arusnya tidak harus turun nilainya sampai 0 mA untuk bisa memberikan sinyal pada rangkaian alarm. Nah, perlu Anda ketahui bahwasannya di sini arus referensinya adalah 2 mA. Jadi pada saat arus di input positif ini lebih kecil dari 2 mA, entah itu 1,7, mungkin contohnya 1,7 mA di sini, maka output dari op-amp ini akan memberikan sinyal pada rangkaian alarm untuk membunyikan alarmnya, seumpamanya seperti itu. Only a variation around the reference level that appears unusual is required. A good alarm feature. A good alarm feature ini adalah fitur alarm yang bagus atau fitur rangkaian alarm yang bagus. Di sini maksudnya adalah hanya perubahan nilai ini ya, perubahan nilai arus yang ada pada input positif ini, hanya perubahan nilai yang ada pada input positif untuk nilainya itu sekitar arus referensinya, yaitu sekitar 2 mA. Nah, entah itu di bawah pas 2 mA yaitu 1,9 mA atau di atas 2 mA. Nah, perubahan anggap saja sekarang arusnya yang ada di input positif ini 1,9 mA. 1,9 sekarang. 1,9 mA. Maka rangkaian op-amp ini akan memberikan sinyal pada alarm, rangkaian alarm. Jadi output pada op-amp ini akan memberikan sinyal pada rangkaian alarm untuk membunyikan alarm, anggap saja seperti itu. Nah, pada saat di sini arus di sini normal kembali menjadi 4 mA atau bahkan 2,1 mA, maka op-amp ini akan mengeluarkan logic high, di mana logic high ini akan menonaktifkan alarm sehingga alarmnya tidak berbunyi. Jadi yang dimaksud dari kalimat ini itu seperti yang saya contohkan barusan. Jadi di sekitar 2 mA saja itu rangkaian yang kita buat ini sudah bisa merespon. Jadi anggap saja, saya ulangi, input di sini, input positifnya ini 1,9 mA, maka output dari op-amp ini akan memberikan sinyal pada rangkaian alarm untuk bisa membunyikan alarm. Nah, pada saat input positif dari op-amp ini arusnya naik menjadi 2,1 mA, maka output dari op-amp ini akan mengeluarkan logic high sehingga akan mematikan alarm. Jadi seperti itu. Yang Anda pegang di sini adalah
arus referensinya 2 mA. Pada saat di bawah 2 mA, outputnya akan low, yaitu dia akan memberikan sinyal untuk membunyikan alarm. Pada saat di sini inputnya 2,1, nah notabene di atas 2 mA, 2,1, maka outputnya akan high, di mana output high ini akan mematikan rangkaian alarm. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka bisa kita katakan atau kita kategorikan bahwasanya rangkaian ini memiliki fitur rangkaian alarm yang bagus. Ya, rangkaian alarm yang sudah bagus. Ya, kita lihat di sini yang jadi patokan adalah arus referensinya. Kalau di bawah arus referensi berarti ada gangguan di situ. Maka op-amp harus memberikan sinyal pada rangkaian alarm untuk membunyikan alarm. Pada saat inputnya, input positif ya, input positifnya lebih dari 2 mA, contohnya 2,1 mA, maka op-amp tersebut harus mematikan alarmnya. Bahwasanya di situ sudah tidak ada lagi gangguan. Oke. One very important characteristic of this particular op-amp is the low input impedance as shown in figure 4.109C. Jadi satu karakteristik yang sangat penting di sini, ya, karakteristik op-amp yang sangat penting di sini adalah dia memiliki impedansi input yang kecil atau yang rendah. Dia memiliki impedansi input yang rendah op-ampnya. Nah ini R low. Dia memiliki impedansi input yang rendah seperti pada gambar di bawah itu ya. This feature is important because one doesn't want alarm circuit reacting to every voltage spike or turbulence that comes down the line. Jadi sampai sini dulu. Fitur impedansi rendah ini atau low input impedance ini, fitur impedansi input rendah ini sangat penting atau penting di sini ya, karena yang tidak diinginkan dari rangkaian alarm, anggap saja di sini ya, alarm circuit. Yang tidak diinginkan oleh rangkaian alarm itu dia bereaksi ya, bereaksi dalam hal ini on ya, dalam hal ini on atau off ya. Nah, rangkaian alarm yang tidak diinginkan oleh rangkaian alarm itu adalah dia selalu bereaksi terhadap setiap tegangan spike, setiap tegangan spike di sini. Contohnya tegangan spike ini, spike voltage. Nah, setiap ada tegangan spike seperti itu ya, itu yang tidak diinginkan. Alarm circuit tidak boleh bereaksi pada saat ada tegangan spike. Nah, tegangan spike ini kan bersifat temporer ya, bersifat sementara dan sangat cepat. Or turbulence atau ketidakstabilan tegangan yang dapat menurunkan unjuk kerja dari op-amp. Nah, turbulent atau voltage spike itu bisa jadi dikarenakan some external switching action, dikarenakan ada switching eksternal, rangkaian switching eksternal, or outside force such as lighting, atau pengaruh dari luar seperti pencahayaan ini ya. Jadi fitur impedansi input yang rendah ini penting karena rangkaian alarm itu tidak boleh bereaksi pada setiap ada perubahan. Perubahan itu berupa apa? Perubahan itu berupa voltage spike ya. Tentu ini tidak diinginkan. Seperti halnya yang saya tunjukkan di sini, voltage spike. Ini sifatnya sangat sementara. Jadi dia cuma sebentar saja di sini. Dan ketidakstabilan tegangan. Nah, yang dimana voltage spike dan ketidakstabilan tegangan itu dapat menurunkan unjuk kerja dari rangkaian op-amp. Bisa jadi turbulent dan voltage spike itu disebabkan oleh
rangkaian switching eksternal. Di situ ada rangkaian switching dan sedang bekerja, bisa jadi terjadi voltage spike di situ. Atau pengaruh dari luar, seperti pencahayaan. Jadi seperti itu. Tentunya pencahayaan yang bisa mohon maaf, ini or outside force such as lightning atau gaya dari luar atau pengaruh dari luar seperti halnya petir. Mohon maaf, ini bukan pencahayaan. Lightning di sini adalah petir. Mohon maaf. Di sini adalah petir. Jadi seperti itu. Nah, logikanya gimana? Logikanya akan disebutkan di sini. Kenapa impedansi input yang rendah itu diperlukan dalam op-amp? Ya, untuk mengantisipasi ini, voltage spike dan turbulence ini. For instance, pada gambar 4.109C ini, if a high voltage spike should appear at the input to the series configuration, contohnya di sini, jika ada tegangan tinggi, tegangan spike yang tinggi di sini ya, jika ada tegangan spike yang tinggi yang terjadi pada input dan R series ini, most of the voltage will appear across the series resistor rather than the op-amp. Jadi pada saat ada tegangan spike di sini, tegangan spike yang nilainya tinggi di sini, maka hampir semua tegangan spike akan drop pada R series ini, pada resistansi yang terseri ini. Hampir semua tegangan spike akan drop di sini. Jadi nanti tegangannya yang akan masuk di op-amp itu adalah kecil sekali. Ya, kalau dibandingkan dengan tegangan yang drop pada R series ini. Jadi seperti itu. Thus preventing a false output. Nah, demikian dia akan menghindarkan dari output yang salah. Jadi menghindarkan dari output yang salah and an activation of the alarm. Dan dia menghindarkan atau mencegah ya. Dengan demikian dia dapat mencegah output yang salah dan mencegah pengaktifan alarm. Jadi seperti itu. Anda lihat pada saat ada voltage spike di sini yang nilainya sangat besar, maka hampir semua tegangannya akan drop pada resistor ini. Sehingga tegangan yang tersisa, ini tegangan kecil yang tersisa ini akan masuk pada op-amp. Nah, dengan demikian dapat mencegah output yang salah atau false output. False output ini biasanya dikatakan false output juga atau tegangan output yang salah dan mencegah pengaktifan alarm. Jadi seperti itu. Nah, pada setiap ada spike di sini maka tegangannya akan drop di sini semua. Nah, jadi spike ini sudah tidak berpengaruh dengan adanya resistor yang terpasang seri ini. Jadi seperti itu ya. Solusinya adalah memberikan di sini adalah memberikan resistansi seri seperti ini. Oke, untuk menghindarkan spike voltage atau voltage spike dan turbulence tadi. Oke. Selanjutnya untuk aplikasi selanjutnya ya akan kita bahas tentang logic gate atau gerbang logika pada video selanjutnya. Terima kasih.